Baik, perkenalkan nama saya Nugraha Tangkedatu dengan NIM 224611118. Di sini saya akan menjelaskan jaringan komputer dan internet. Tujuan pembelajaran di sini untuk memahami konsep dasar jaringan komputer, menjelaskan jenis jaringan, mengenal perangkat keras dan lunak jaringan, dan menyadari dampak positif dan negatif internet. Langsung saja kita akan membahas definisi jaringan komputer. Jenis jaringan komputer adalah sekelompok komputer atau perangkat yang saling terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi dan bertukar data. Tujuan utama dibuatnya jaringan adalah untuk berbagi data, informasi, dan berbagai sumber daya. Misalnya berbagai printer, berbagai file, sampai berbagai koneksi internet agar lebih efisien. Jaringan ini tersusun dari tiga perangkat keras seperti komputer, kabel, dan router. Perangkat lunak seperti sistem operasi dan aplikasi jaringan, serta media transmisi, yaitu jalur yang dipakai untuk mengirim data, biasanya berupa kabel maupun nirkabel atau Wi-Fi. Jenis-jenis jaringan berdasarkan cakupan. PAN yaitu bisa disebut personal area network, adalah jaringan dengan jangkauan sangat kecil, biasanya hanya beberapa meter, 1-10 meter. Contohnya koneksi HP ke headset Bluetooth atau HP ke laptop. Jaringan ini bersifat pribadi dan digunakan oleh satu orang. Kedua, LAN atau Local Area Network. LAN adalah jaringan dengan cakup wilayah kecil seperti di rumah, sekolah, atau kantor. Biasanya menggunakan kabel LAN atau Wi-Fi. Contohnya jaringan komputer di laboratorium sekolah atau Wi-Fi di rumah. Ketiga, MAN atau Metropolitan Area Network. MAN mencakup wilayah yang lebih luas dari LAN, biasanya satu kota atau desa. Jaringan ini menghubungkan beberapa LAN menjadi satu jaringan besar. Contohnya jaringan antar gedung pemerintah dalam suatu kota. Yang keempat yaitu WAN atau Wide Area Network. WAN adalah jaringan dengan cangkupan sangat besar atau luas, bisa antar kota, antar negara, bahkan antar benua. Internet adalah contoh WAN terbesar karena menghubungkan jaringan di seluruh dunia. Jadi, perbedaan utama PAN, LAN, MAN, dan WAN terletak pada luas wilayah jangkauannya. Semakin besar jangkauannya, maka semakin kompleks jaringannya. Sekarang kita masuk ke topologi jaringan, yaitu cara perangkat-perangkat di dalam jaringan dihubungkan dalam satu sama lain. Yang pertama adalah topologi bus. Pada topologi ini, semua komputer terhubung ke satu jalur utama yang sama, sehingga bentuknya seperti satu garis panjang yang dipakai bersamaan. Yang kedua yaitu topologi star.
Di sini semua perangkat terhubung ke satu titik pusat, biasanya berupa switch atau hub. Sehingga kalau satu kabel ke komputer putus, perangkat lainnya tetap bisa berfungsi. Berikutnya adalah topologi ring. Pada topologi ini, setiap perangkat terhubung membentuk lingkaran, sehingga data mengalir dari satu komputer ke komputer berikutnya, mengikuti jalur cincin yang terakhir adalah topologi mesh. Pada topologi mesh, setiap perangkat dihubungkan ke banyak perangkat lain, sehingga jalur komunikasi menjadi sangat banyak dan jaringan lebih tahan jika ada satu jalur yang rusak. Masuk ke perangkat lunak jaringan. Selain perangkat keras, jaringan juga butuh perangkat lunak agar bisa berjalan dan dikontrol. Yang pertama, sistem operasi jaringan. Ini adalah sistem yang mengatur kerja komputer dalam jaringan seperti mengatur user, akses data, dan layanan jaringan. Yang kedua adalah protokol komunikasi atau TCP/IP. Protokol ini berfungsi sebagai aturan komunikasi supaya perangkat yang berbeda tetap bisa saling bertukar data. Yang ketiga, utility monitoring jaringan. Digunakan untuk memantau kondisi jaringan, misalnya kecepatan, gangguan, atau perangkat yang bermasalah. Keempat itu adalah ada aplikasi berbasis internet. Aplikasi berbasis internet ini misalnya email, client, browser. Aplikasi ini memanfaatkan jaringan untuk berkomunikasi. Tanpa perangkat lunak jaringan, perangkat keras tidak bisa saling berkomunikasi dengan baik. Kita lanjut ke slide pengertian internet. Internet adalah jaringan komputer global yang menggunakan protokol TCP/IP. Internet menghubungkan jutaan bahkan miliaran perangkat di seluruh dunia sehingga bisa saling tukar data dan informasi. Layanan internet. Melalui internet kita bisa mengakses berbagai layanan seperti website, email, FTP, cloud, media sosial, dan e-commerce. Jadi internet memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi secara cepat dalam skala global. Manfaat dan dampak internet pada kehidupan nyata. Internet membawa banyak manfaat, tapi juga punya dampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak. Manfaatnya, internet memudahkan kita mengakses informasi tanpa batas, membuat komunikasi lebih cepat dan murah, serta mendukung pendidikan, bisnis, dan hiburan. Dampak negatifnya, namun internet juga bisa menimbulkan hoax, kecanduan serta ancaman terhadap keamanan dan privasi. Karena itu, internet harus juga digunakan secara cerdas dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, jaringan komputer dan internet berperan penting dalam
kehidupan modern karena memudahkan komunikasi dan pertukaran informasi. Karena itu, pemanfaatannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan digunakan secara bijak. Dan demikian presentasi dari saya tentang jaringan komputer dan internet. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.